Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah Pulau E. Tiga belas hingga 14 Mei 1998 akan selalu menjadi memori kelam negeri ini. Hari itu, kerusuhan, perusakan, penjarahan, ketakutan, bahkan kebencian etnis yang terjadi di Jakarta, Solo, Medan, dan Palembang serentak. Kerusuhan berawal dari penolakan mahasiswa terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto pada sidang umum MPR 5 Maret 1998. Namun, protes mahasiswa tak digubris. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR tetap melantik Soeharto sebagai presiden pada 11 Maret 1998. 2 hari berselang, Soeharto mengumumkan pembentukan Kabinet Pembangunan ke-7. Wiranto adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI. Perlawanan mahasiswa semakin meningkat. Aparat keamanan bertindak. Ujungnya tewas 4 mahasiswa Trisakti. Inilah pemicu kerusuhan hebat sehari setelahnya yang membuat pemerintahan Soeharto tamat. 20 tahun berselang, kerusuhan Mei 98 masih jadi misteri. Belakangan Kiflan Zain, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kakostrat bicara. Ia menyebut Wiranto sebagai dalang kerusuhan 98. Wiranto menampik tuduhan, bahkan menantang Kiflan melakukan sumpah pocong, sebuah tradisi lokal di Pulau Jawa yang dilakukan untuk membuktikan siapa yang benar dari sebuah tuduhan. Ini supaya jelas. Dulu saya diam-diam aja, sekarang tidak. Saya buka-bukaan saja. Oleh karena itu saya berani, ya, katakanlah berani untuk sumpah pocong aja. Ya, 98 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo, Kiflan Zain. Sumpah pocong kita. Ya. Siapa yang sebenarnya dalam kerusuhan itu? Biar terdengar di masyarakat, biar jelas masalahnya. Jangan asal menuduh saja. Belakangan juga saya harus menanyakan saudara karena muncul informasi terkait dengan pernyataan Pak Wiranto yang terkait dengan kiprah Bapak di tahun 1998. Saya mau tanya Pak, pertama, Bapak memegang perintah Presiden lewat Impres nomor 16 menjadi Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Saya ingin tanya dulu, Impres ini boleh saya katakan mirip dengan Super Semar tahun 1966 yang memberikan kekuasaan penuh pada waktu itu adalah Mayor Jenderal Soeharto. Iya. Bapak Mirip. Mirip Pak. Iya. Jadi kalau pada waktu itu Bapak menggunakan tongkat komando Bapak untuk mengambil alih kekuasaan, maka itu mungkin. Sangat mungkin. Kenapa Bapak tidak ambil? Surat perintah itu bunyi adalah mengangkat saya sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Keselamatan Nasional, kayak Kopkamtib yang dulu kan. Jadi tugasnya ada mengamankan kondisi nasional, mengamankan keutuhan bangsa, mengamankan suatu proses bangsa menuju suatu proses demokrasi yang lebih baik. Itu tugasnya, bukan mengambil alih. Meskipun pada waktu itu keselamatan dan Sangat kewaspadaan mungkin. nasional sangat tidak menentu dan mungkin saja Bapak bisa mengambil alih di situ. Justru kalau saya mengambil alih, ya, keselamatan negeri terancam karena saya akan meng-create satu perang saudara. Ini sudah ada perhitungannya. Kalau saya mengambil alih berarti saya ingin mengamankan jalannya pemerintahan. Gedung DPR MPR harus saya kosongkan dari mahasiswa. Saya tanya kepada intelijen saya, ya, di militer itu ada namanya KIR korban, perkiraan korban setiap aksi. Saya tanya kepada Pak Jeki Anwar, ini kalau saya rebut DPR MPR dari mahasiswa, ada korban nggak? Ada Pak, berapa? 200 mati. 200 tewas mahasiswa. Kalau seandainya Perhitungan. Perhitungan. Ya. Sekarang saya kembalikan, kalau Anda jadi saya, Anda laksanakan enggak? Nah, justru itu makanya saya katakan, ya, nah ini dipelintir lagi pada saat Kepala Staf Sospol Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Letnan Jenderal waktu itu, ya, pada saat kita rapat di Merdeka Barat, ya, kemudian beliau bertanya kepada saya, dengan demikian apakah Bapak besok akan ambil alih? Saya katakan tidak. Tunggu sebentar Pak. Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Pada waktu itulah Kasospol Bapak, Iya, Kasospol ABRI. betul.
dan menanyakan pada waktu itu apakah akan diambil yang alih. itu rapat kan seluruh staf hadir. Pak SBY itu butuh ketegasan. Apakah Bapak akan ambil alih besok? Saya katakan tidak. Ya, kita antarkan pergantian dari presiden ke wakil presiden dan Apa kita amankan itu. Waktu itu ya, oke, ya kita semua sepakat tidak diambil alih. Kemudian saya minta dikonsepkan sikap politik ABRI untuk besok. Dan yang terjadi setelah serah terima dari presiden ke wakil presiden, lalu saya mengambil alih mic dan saya jelaskan sikap politik ABRI tentang pergantian ini. Dan itu sangat disyukuri oleh para diplomat kita di luar negeri. Mengapa? Karena dengan adanya pernyataan dari ABRI, ya, lembaga yang masih utuh saat itu, yang masih dipercaya oleh dunia internasional, maka pergantian ini sah adanya. Juga kemudian disebutkan juga, Pak, dari muncul 98 Kepala Staf Kostrad pada waktu itu, Pak Mayor Jenderal Kiflan Zain, mengatakan bahwa Bapak merupakan dalang kerusuhan yang ikut melengsarkan Pak Harto. Di antara bukti-bukti yang disampaikan adalah ikut menggerakkan mahasiswa menduduki MPR, memilih meninggalkan Jakarta dalam keadaan kacau, pada waktu itu ke Malang kalau tidak salah Pak, dan kemudian menolak untuk menggerakkan pasukan. Tadi Bapak katakan menolak untuk menggerakkan pasukan, itu dikatakan Bapak berada di belakang kerusuhan 98. Begini ya, saya sebenarnya tidak terlalu tertarik ya untuk berdebat secara individual ya di ruang publik dengan bawahan saya ya. Pertama tidak etis dan kedua juga itu karena pernyataan pribadi. Tetapi karena Anda sudah bertanya kepada saya ya, maka wajib saya untuk menjelaskan agar masalah ini tidak berkepanjangan ya, supaya masyarakat juga tahu bahwa duduk masalahnya tidak seperti itu. Dalam hierarkis militer, terutama dalam organisasi ABRI waktu itu ya, Pangkostrat itu membina pasukan, bukan mengerahkan pasukan. Ya. Jadi Pangkostrat tugasnya hanya melatih pasukan untuk kemudian digunakan oleh Panglima ABRI. Sehingga ya tidak mungkin Panglima Kostrat mengarahkan pasukan tanpa seizin Panglima ABRI. Dia bisa mengarahkan pasukan tatkala saya angkat menjadi Panglima Komando Tugas Gabungan, Pangkogasgab, baru dia bisa mengarahkan pasukan. Panglima Kostrat itu. Ya. Nah, apalagi Kaskostrat, Kepala Staf, itu nggak punya tongkat komando, tidak punya kewenangan komando. Bagaimana Kaskostrat atau Kepala Staf Kodam menggerakkan pasukan? Lalu saya ke Malang dikatakan saya lepas tanggung jawab mengosongkan Jakarta. Ya. Sehingga terjadi kerusuhan. Tanggal 13 Mei itu sudah ada kerusuhan di Jakarta, di Semarang, di Medan, di Ujung Pandang, sudah ada di Solo. Ya, 13. Ya, saya kan ke Malang tanggal 14 pagi. Panglima ABRI itu sudah memberikan kewenangan dan tanggung jawab seluruh wilayah Indonesia. Para Pangdam, ya. Ini tanggung jawab wilayahmu, ini tanggung jawab kekuasaanmu. Nanti lapor ke saya. Nah, berarti apa? Setiap daerah itu sudah ada penanggung jawab operasional. Nah, saya ke Malang itu atas undangan Pangkostrat ya untuk melakukan serah terima PPRC, pasukan pemukul reaksi cepat. Ya, saya hadir di sana itu dalam rangka ya memimpin upacara serah terima ya, PPRC, Panglima PPRC, atau bukan Panglima, Komandan PPRC. Jam 7 berangkat, upacara di lapangan terbang Abdurrahman Saleh. Selesai upacara pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta, ya keadaan memuncak, saya dengan helikopter muter. Ya, saya putuskan kita segera rapat khusus, ya, rapat darurat di Jakarta, ya, di Garnisun. Semua Pangkotama, Panglima, Komando Utama itu, ya saya undang lah. Saya tanya ya kepada Pak Pangdam Jaya dan Kapolda, apakah Anda masih bisa mengendalikan ini? Kalau tidak, saya ambil alih. Kan begitu. Ya, kedua beliau mengatakan siap Panglima, nah, gitu kan. Lalu apa kekurangan? Siap, kurang pasukan. Malam itu juga saya tanya Asintel, gimana keadaan Jawa Timur? Kira-kira kondisinya masih bisa dipertahankan, aman, terkendali? Siap Pak, masih aman terkendali. Disitulah keputusan saya. Pasukan Jawa Timur semua pindah ke Jakarta. Malam ini juga dengan airlift. Dengan pesawat-pesawat TNI AU dan pesawat-pesawat dari Garuda kita ambil.
Fokus di Jakarta. Malam itu semua pasukan Kostrad datang, pasukan marinir datang ke Jakarta. 15 pagi, ini tanggal 14 kan, sudah ya digelar di deployment ke seluruh wilayah Jakarta, masing-masing sudah mengamankan. 15 pagi daerah sudah terkendali. Saya menjadi saksi juga. Hanya 3 hari. Ya. Ya. Nah, lalu bagaimana bunyinya saya ya sebagai sumber kerusuhan dalam kerusuhan. Jadi gini, teori kudeta itu begini. Kita bikin rusuh aja dulu. Tatkala rusuh, saya ambil alih. Itu logikanya begitu. Ini kerusuhan terjadi, saya padamkan. Pada saat ada kesempatan ngambil alih pun, saya nggak ngambil alih. Dibalik-balik kan. Nah seperti ini cobalah. Coba kita berpikir rasional. Saya turut berduka juga Pak atas wafatnya ada Ananda Pak dan juga cucu Bapak. Iya. Pada saat pemakaman muncul juga foto. Banyak juga masyarakat yang kemudian terkejut melihat keluarga Bapak. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong. Gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu. Gratis.